Puji Tuhan ya. Luar biasa Tuhan kita. Pada hari ini pertama kali saya bertemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Satu sukacita bagi saya. Kebetulan saya tiba di Surabaya itu tanggal 13 Agustus. Jadi kalau per hari ini sudah 1 bulan ya, hampir 1 bulan berada di kota Surabaya ini. Dan terima kasih untuk Pelkat yang pertama yang saya layani adalah Pelkat PKLU. Iya baik, Bapak Ibu juga Om dan Tante semua, mungkin sedikit perkenalan ya, pastinya sudah pernah mendengarkan waktu kata sambutan di Utus Sambut tanggal 15 Agustus yang lalu. Untuk kedua kalinya saya perkenalkan, saya Pendeta Helen Luhur Lima Hukom. Nama saya agak panjang diberikan orang tua, jadi kalau lengkapnya tuh Helen Gloria Febriana, sambung lagi nama suami, di belakangnya nama gadis saya atau keluarga adalah Hukom. Saya terlahir sebagai anak pendeta GPIB. Dulu pernah melayani papa saya di Peniel. Ya, Ibu Leo, Tante Pauline pernah jadi presbiter bersama-sama dengan ayah saya di era tahun 79 sampai 80 awal lah. Gitu. Jadi saya masih TK. Dan puji Tuhan tahun 99 saya ditugaskan oleh Majelis Sinode untuk menjalani vikaris di gereja yang sama, jemaat yang sama di masa kecil saya di Peniel juga. Selama 1 tahun, jadi 99 sampai 2000 pada waktu itu lagi kerusuhan Ambon tuh. Waktu saya menjadi vikaris di sana, mentor saya Pendeta In, Ibu Pendeta In Latu Perisa, ya, Nan Lohil Latu Perisa pada waktu itu ketua BP Mupel Jawa Timur. Ya, itu perkenalan saya. Suami saya Leonard Luhur Lima, anak kami 2 orang, cewek semua, putri semua. Yang satu sudah kuliah di UKSW Salatiga, psikologi jurusannya. Yang bungsu ini, puji Tuhan kami sudah mendapatkan terapinya untuk autisnya. Nah, kebutuhan khusus sudah dapat, mulai minggu depan sudah mulai terapi. Terima kasih untuk doa-doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bagi keluarga kami. Saya kira itu ya, Bapak Ibu nanti bisa mengenal lebih dalam lagi bersama-sama dengan kami sekeluarga dalam proses pelayanan ini. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang saya ambil bagian dari Yosua 14 ayat 10 sampai 12 ini menjadi perenungan bagi kita di menjelang siang hari ini, ya. Kalau kita perhatikan apa yang sudah kita baca ini adalah bagian dari kisah tentang Kaleb. Kaleb itu adalah seorang yang memang berjuang bersama-sama dengan Yosua dan juga Musa. Ketika Israel pada waktu itu masuk ke tanah Kanaan. Ketika Tuhan menganugerahkan tanah perjanjian itu waktunya sangat lama. Pertama-tama dijanjikan kepada Abraham. Tapi Abraham itu pun tidak secara pasti paham maksud Tuhan itu apa. Yang jelas ya saya ikut sajalah Tuhan. Tuhan mau suruh saya kemana ya saya ikut. Sampai ketika Tuhan menganugerahkan tanah perjanjian itu saya juga ikut. Bahkan Tuhan memberikan janji nanti keturunanmu seperti pasir banyaknya, gitu ya. Dan keturunanmu itu akan menjadi orang-orang besar, gitu ya, bangsa yang besar. Sama sekali Abraham belum mendapatkan janji itu karena umur manusia terbatas ya Bapak Ibu ya. Tuhan tuh kalau berjanji itu kan tidak hanya tahun depan ya, atau 3 tahun lagi. Sekali dia berjanji, itu untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Nah, karena keterbatasan Abraham itu punya usia yang tidak panjang ya, tidak selama-lamanya, maka keturunannya lah yang akan melihat. Gitu ya. Jadi sebagai orang percaya, kita punya pemahaman sebagaimana yang kita bisa lihat dari Alkitab khususnya Perjanjian Lama tentang Israel. Perjanjian Tuhan itu untuk anak cucu dan keturunan kita.
Ya, ketika Tuhan itu berjanji memberkati kita, menyertai kita, itu sampai anak cucu cicit, cecet, dan seterusnya. Mungkin sekarang kita tidak bisa melihat itu, tapi percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, dan pasti tergenapi. Bukan janji omong kosong manusia, karena manusia terbatas, tapi Tuhan punya kuasa. Nah, ketika Israel itu dituntun ke tanah Kanaan, mereka mendapatkan tantangan. Di situ sudah ada penduduknya, bangsa Kanaan. Mungkin ada pertanyaan dari Israel itu sendiri. Kenapa Tuhan tidak memberikan tanah yang tanpa penghuni? Kita tidak usah susah-susah masuk ke tanah perjanjian itu. Mereka harus berperang lagi, Bapak Ibu, dengan penduduk Kanaan itu. Nah, itu mungkin pertanyaan itu menyelinap begitu ya di hati mereka, pikiran mereka. Kenapa Tuhan harus kasih tantangan lagi? Tapi saudara-saudara, kalau kita pahami, kita lihat kembali perjalanan kehidupan kita, Tuhan banyak beri tantangan, bukan untuk supaya kita lemah, tapi untuk menunjukkan siapa Tuhan atas tantangan yang kita hadapi. Karena kalau bicara soal keterbatasan, sekali lagi bukan soal umur juga ya. Kita itu terbatas dalam segala-galanya, kekuatan, semua. Ya. Bahkan soal akal dan pikiran kita itu semua terbatas. Karena itu Tuhan kasih tantangan supaya manusia boleh bergantung padanya. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan itulah kita bisa melewati berbagai macam tantangan dalam hidup. Itu juga diberikan Israel. Karena itu mengapa kita harus sering rajin membaca Alkitab, supaya kita belajar dari kesaksian Alkitab tentang umat Tuhan di masa lalu. Sehingga ketika kita melihat itu semua dalam relevansinya dengan kehidupan kita, nyambung. Oh iya ya, Israel aja umat Tuhan satu-satunya loh. Tapi Tuhan kasih tantangannya itu luar biasa. Tetapi yang luar biasa juga bahwa Tuhan tetap menyertai umat Tuhan ini. Tidak pernah ditinggalkan sendiri. Hanya mereka saja Israel yang tegar tengkuk. Tidak mau bersyukur dan selalu bersungut-sungut. Ya. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan. Ketika pembagian tanah itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Karena suku-suku itu sudah terbagi-bagi di antara mereka. 12 suku Israel. Dan ketika sudah berkembang sangat banyak, maka Musa pun dan juga Yosua sebagai pemimpin Israel pada waktu itu berusaha dengan adil untuk membagi tanah Kanaan itu kepada suku-suku Israel. Ya. Nah, kita lihat kalau di pasalnya yang ke-14 ayat 1 itu ya, bagaimana pembagian tanah Kanaan itu sudah diterima satu persatu ya oleh imam ya, imam dan juga Yosua, kepala para kaum keluarga itu kepada orang-orang Israel itu milik-milik pusaka mereka. Nah, saudara-saudara, Kaleb yang pada waktu itu ya, menjadi mata-mata untuk melihat keadaan tanah Kanaan, usianya pada waktu itu ya, adalah 40 tahun. Jadi ketika mereka itu mau masuk ke tanah Kanaan, ya, pemimpin umat Israel pada waktu itu Musa memilih pengintai di antara mereka. Mereka disuruh lihat, oh itu keadaan tanah Kanaan seperti itu. Ya. Mereka kemudian mengatur strategi peperangan karena di sana sudah ada penduduk Kanaan. Ya. Lalu saudara-saudara, kita lihat dalam bacaan ini bagaimana ketika Kaleb itu berusia 40 tahun dan disuruh Musa untuk mengintai negeri ini, maka dia membawa kabar yang sejujur-jujurnya kepada Musa bahwa di sana ada penduduk Kanaan, ya, mungkin juga dia sudah menghitung luas dari tanah Kanaan itu, maka dia pun pulang kepada Musa untuk menyampaikan kabar yang sejujur-jujurnya dari apa yang dia lihat. Jadi yang pertama kita lihat dari seorang Kaleb ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dari sejak muda dia sudah melakukan tugas pelayanan dengan baik. Dia kerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan kejujuran. Bisa saja sebagai pengintai karena dia itu
memiliki motivasi yang lain supaya tanahnya itu lebih luas dia miliki, bisa saja dia membawa kabar yang tidak jujur. Tapi Kaleb kita kenal ini adalah seorang yang jujur. Sehingga kalau kita melihat kembali kisah ini, belajar tentang ketulusan dan kejujuran, kita bisa lihat dari seorang Kaleb. Tugasnya hanya sekedar mengintai. Sebenarnya bukan tugas yang berat. Tetapi dalam bacaan ini kita bisa melihat dari sejak muda Kaleb itu sudah berusaha untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup tulus di hadapan Tuhan. Mengerjakan bagian dari tugas yang ditugaskan oleh Musa, dia lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama kita belajar Bapak Ibu Saudara dari seorang Kaleb. Nah, kemudian hal yang kedua Saudara-saudara di sini adalah ketika 45 tahun kemudian, bahwa kemudian mereka sudah mengintai sedemikian lama dan kemudian bersiap untuk berperang, Kaleb masih bersedia untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Artinya di sini kita belajar tentang soal bukan hanya ketulusan dan kejujuran, yang kedua adalah kesediaan untuk menerima tanggung jawab. Meskipun umurnya pada waktu itu sudah, kita lihat di sini berapa Bapak Ibu? 85 tahun. Jadi tidak bergantung kepada usia. Keinginannya untuk melakukan tugas dan juga menerima tugas itu terus berlangsung sampai ketika dia usianya sudah lanjut. Memang bahwa Kaleb menyadari kekuatannya sudah berbeda, ya, kekuatan secara fisik ya Bapak Ibu ya, umur 40 dengan umur 85 itu pasti perbedaannya adalah soal fisik. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang dia katakan ya pada ayatnya yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itulah, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yang dimaksudkan di sini kekuatan bukan sekedar fisik, tetapi kekuatan iman dan pengharapan. Kekuatanku masih sama. Jadi silahkan suruh aku berperang. Karena aku percaya bahwa aku berperang bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi kekuatan iman dan pengharapan inilah yang teguh yang dimiliki oleh Kaleb. Umurnya 85 tahun. Tapi dia tetap memiliki iman yang kuat kepada Allahnya. Pengharapan yang kuat kepada Allahnya. Sehingga kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya Kaleb menerima apa yang menjadi bagiannya, berkat dari Tuhan, milik pusakanya untuk keturunan seterusnya sampai detik ini. Diberikan Tuhan karena Tuhan berkenan atas hatinya yang jujur, yang tulus sejak muda, sampai di masa tua pun masih tetap mau menerima penugasan yang datang daripada Tuhan, meskipun di usia tua itu pasti banyak ya yang harus dia hadapi, terutama dari dirinya sendiri sebagai seorang lansia. Nah, ini sepenggal kisah tentang Kaleb, hanya terdiri dari satu perikop saja ya. Tidak banyak lagi kemudian diungkapkan siapakah itu Kaleb, tapi yang diungkapkan di sini penekanannya adalah teladan dari Kaleb itu sendiri di masa tua. Ini kan bicara konteks sudah tua, bukan masa mudanya. Tapi dia kemudian melihat kembali bagaimana di masa muda ketika dia berlaku jujur atas tugasnya sebagai pengintai. Maka di masa tua pun Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berperang dan juga menang. Itu karena hatinya yang selalu berpaut kepada Tuhan. Dan hatinya yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Sehingga berkatnya untuk anak cucu. Sampai detik ini ya tanah itu diberikan kepada Kaleb dan keturunannya. Mereka hidup gitu ya untuk selama-lamanya. Karena Allah berkenan kepada Kaleb itu. Nah,
Ini yang menjadi perenungan kita di hari ini. Sehingga menjadi suatu evaluasi bersama bagi kita, koreksi diri bersama bagi kita, berdasarkan dengan kisah tentang Kaleb ini. Kita semua punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan di masa muda. Dan kita percaya di masa tua ini Tuhan masih terus ada bersama-sama dengan kita. Dan mari kita jadikan kisah tentang Kaleb ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bukan hanya Bapak Ibu tetapi juga saya. Ya, bahwa di masa muda itu sampai di masa tua Tuhan itu tidak berubah. Mungkin manusia saja yang sering berubah. ya karena kita lemah. Tapi mari belajar tentang Kaleb yang melihat Tuhan itu sama. Dia enggak pandang bulu. Mau yang tua, yang muda, silahkan. Kalau mau ambil bagian, masuk ke tanah Kanaan untuk berperang, silahkan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah untuk semua orang. Bukan hanya orang-orang muda, tapi juga Allahnya orang-orang tua. Dan dia adalah Allah yang hebat, berkuasa. Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, Kaleb umurnya 85 tahun menang loh perang. Kalau bukan karena Tuhan siapa lagi? Kalau secara akal manusia, aduh mana bisa sih ini lansia mau berperang. Tapi buktinya kita bisa lihat di sini. Bagaimana Tuhan memberkati Kaleb bin Yefune. Sehingga dia mendapatkan tanah Hebron untuk keturunannya, milik pusakanya. Ya. Dan karena yaitu Tuhan berkenan atasnya karena dia, ya kalau kita lihat itu ayatnya yang ke-14, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi kalau mengikut Tuhan itu banyak untungnya daripada menjauhi Tuhan. Ya. Karena ketika Tuhan itu berkenan atas kehidupan kita, bukan hanya kita yang diberkati, Bapak Ibu, turunannya kita. Nah, ini terjadi pada Kaleb, gitu ya. Turunannya diberkati juga, bisa menempati tanah Hebron itu untuk selama-lamanya. Nah, karena itu mari kita belajar dari kisah Kaleb ini, seorang yang sudah usianya sepuh, tapi hatinya tidak pernah berubah terhadap Tuhannya. Ya, jangan seperti orang-orang Israel yang lain, yang murtad, yang hanya kerjanya bersungut-sungut, berkeluh kesah, tidak mau bersyukur, yang kemudian hanya tergoda dengan bangsa-bangsa lain, sehingga akhirnya ya hidupnya begitu saja, hampa, bahkan binasa. Tapi mari kita belajar dari Kaleb dan ceritakan ini kepada keturunan kita. Kalau ada waktu, Oma dan Opa bisa menceritakan tentang Kaleb ini kepada cucu-cucunya, ya, kepada anak-anak. Siapakah Kaleb ini? Seorang yang dari muda sudah menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan, bahkan sampai masa tua pun tetap hanya berpaut pada Tuhan. Nah, biarlah ini boleh terus membawa kita juga semangat ya. Jangan mengatakan bahwa lansia Indonesia, dunia, dan kita boleh kembali dengan leluasa bergerak walaupun bahwa tetap harus menggunakan masker dimanapun. Bagi yang belum vaksin, monggo, mari cari tahu tempat vaksin di mana. Tanyakan kepada PHM, tanyakan kepada Satgas yang kira-kira punya informasi untuk itu. Ya, baik, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.